Baik ya, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di pertemuan ke-9 ini setelah UTS kita akan bahas mengenai evolusi otak dan adaptasinya. Di sini itu akan jelaskan jenis-jenis manusia apa yang ada pada masa lalu. Bentar ya. Biasanya ada tahu ini, slow apa PDF cara menampilkan penuh gitu, nggak tahu ya. Ya biar kayak gini aja dah. Nah, di sini evolusi ini diawali apa ya, untuk pendahuluannya, evolusi adalah perubahan pada makhluk hidup seiring berjalannya waktu. Jadi akan terjadi perubahan pada makhluk hidup itu dari waktu yang lalu sampai yang ke sekarang gitu. Nah, perubahan-perubahan ini pada sifat-sifatnya itu akan terwariskan suatu populasi organisme dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jadi itu sifat-sifat yang ada pada indukannya pasti itu akan diwariskan itu kepada keturunan berikutnya, entah itu sifat-sifat yang unggul ataupun yang biasa. Biasanya itu sifat-sifat unggul itulah itu nanti akan bisa lolos dari seleksi alam. Kemudian kombinasinya ini dari evolusi itu bisa terjadi perubahan variasi, mungkin variasi ini spesiesnya itu mungkin morfologinya ataupun warna kulit tubuhnya itu bisa berbeda, juga cara reproduksinya seperti apa, dan juga proses seleksinya itu seleksi, entah itu seleksi kawin ataupun seleksi lainnya itu untuk beradaptasi terhadap lingkungan. Perubahan frekuensi gen itu dipengaruhi oleh faktor-faktor evolusi, baik itu mutasi itu perubahan DNA, RNA pada makhluk hidup, kemudian juga ada seleksi alam, juga ini mempengaruhi terhadap evolusi. Kemudian arus gen itu maksudnya pewarisan sifatnya itu seperti apa, apakah diteruskan atau tidak, terjadi dalam perkawinan baik atau acak ataupun pada spesiesnya sendiri, ataupun genetic drift, penyimpangan genetik itu terjadi penyimpangan genetik jika populasi itu bisa kawin itu dengan spesies yang ada di luar kelompoknya itu, tapi tidak masuk dalam satu spesies. Makhluk hidup itu terbagi menjadi dunia tumbuhan, kemudian ada dunia binatang dan dunia berpista. Kemudian klasifikasi binatang menurut taksonomi Linnaeus itu berdasarkan kesamaan anatomi dan perbedaan anatomi dan juga fungsi tubuhnya. Juga ada hierarki Linnaeus itu. Tiga hal pada evolusi pada manusia. Yang pertama itu perubahan sikap badan, berdiri tegak. Jadi itu bisa dilihat itu mungkin caranya makhluk hidup itu, manusia ini meniru pada hewan sekitarnya. Mungkin pada waktu itu terlihat itu monyet, jadinya dia itu pergerakannya mungkin itu masih merangkak gitu, ataupun memanjat, ataupun hidup di daerah pohon. Kemudian perubahan mengecilnya muka, misalnya waktu itu makanannya kan itu mungkin makanannya waktu itu masih belum dimasak atau gimana gitu kan, namanya orang barat juga kan pasti kan tergantung dari peradabannya waktu itu. Kita juga tidak tahu itu peradaban manusia zaman dahulu waktu Nabi Adam, peradabannya apakah sudah lengkap apa tidak gitu. Kita juga tidak tahu itu mereka itu hidup mungkin tingginya seperti raksasa ya. Kalau di film kan, kalau sekarang kan itu kan filmnya apa, Attack on Titan itu nah itu jadi kalau waktu itu sudah disediakan makanan oleh Allah itu ya, mungkin kita langsung makan. Tapi kalau misalnya makanannya mentah, otomatis itu perubahan mukanya itu pasti terlihat itu. Jadi perubahan muka yang mungkin bisa lebih lebar itu mungkin karena makanannya itu tidak lunak gitu. Kalau makanannya sudah lunak, otomatis nanti terjadi perubahan evolusi pada giginya itu. Giginya akan lebih apa ya, keras tapi tidak sekeras dulu.
Kemudian juga perkembangan otak, mungkin otaknya volumenya masih kecil, bisa menjadi besar. Ini tergantung caranya dia itu mengembangkan budayanya. Kemudian manusia yang pertama ini disebut dengan Ramapithecus. Ini adalah spesies manusia paling awal, hidup antara 14 sampai 9 juta tahun yang lalu itu. Kemudian dia itu pemakan tumbuhan dan serangga serta binatang kecil sampai ke daging. Dia itu herbivora sekaligus karnivora, berarti omnivora. Kemudian untuk gigi I dan C-nya ini nanti bisa dilihat di Google ya. Gigi I itu macam-macam gigi, ada gigi taringnya, ada gigi seri. Dia itu lebih kecil, cuspis molarnya itu lebih rendah dibanding Ramapithecus pendahulunya. Jadi ada manusia yang dianggap ini lebih dahulu dari spesies Ramapithecus. Dan waktu lama dia itu akan mengubah bentuk langit-langit keras semula berbentuk segi empat seperti pada monyet, kemudian berubah menjadi lengkung sebagaimana terlihat pada manusia modern. Kemudian muka miring ini masih sangat nyata seperti monyet. Kemudian bipedal masih diragukan. Bipedal artinya yaitu sudah berjalan dengan kakinya, itu bukan dengan kaki dan tangan, berdiri tegak. Kemudian rongga tengkorak itu kurang lebih itu 600 cc dan ostium iliumnya atau kerangkanya itu sudah tegak dan juga masih belum bisa membuat alat, jadi bergantung pada lingkungan sekitarnya. Kemudian ada manusia Australopithecus, hidup antara 3 sampai 2 juta tahun yang lalu. Rang-rangnya kuat, origo dan insersio otot-otot pengunyah menonjol. Kemudian gigi geligi lebih besar, mirip dengan genus Homo. Gigi C itu kecil seperti bentuknya spatula. Gigi P premolar itu bawah punya 2 cuspis, jelas beda dengan seperti monyet. Dahi miring itu ke belakang, arcus supercillaris itu menonjol. Bipedalnya sudah nyata walau masih tertatih, jadi dia itu sudah bisa berjalan dengan tegak itu meskipun itu masih tertatih. Rongga tengkoraknya itu kurang lebih 700 cc. Ostium ilium itu mendatar dan lebar. Masih dan pro dan kontra tentang bisa ataupun membuat alat. Jadi Australopithecus ini sudah lebih maju ini dari otaknya itu dibanding dengan pendahulunya Ramapithecus. Kemudian ada manusia Pithecanthropus, hidup antara 2 juta sampai 100.000 tahun yang lalu. Gigi geliginya besar, gigi kranius agak menjorok ke bawah. Jadi gigi taringnya itu bisa lebih panjang. Dahi miring ke belakang, arcus supercillaris menonjol. Berjalan dengan 2 kaki sudah lebih nyata dan terampil. Jadi sudah berjalan dengan kakinya itu sudah lebih terampil seperti manusia biasa. Rongga tengkoraknya itu 900 cc, makin nyata terlihat ostium ilium mendatar dan lebar dan sudah mampu membuat alat. Jadi itu semakin besar volume otaknya, otomatis dia itu peradabannya juga akan semakin maju. Kemudian ada manusia Neanderthal, hidup antara 70.000 sampai 35.000 tahun yang lalu. Gigi geliginya sudah sangat mirip dengan manusia sekarang. Mukanya panjang dan lebar tetapi masih sedikit prognatisme. Berjalan dengan 2 kaki lebih nyata dan terampil. Rongga tengkorak kurang lebih 1450 cc, lebih besar daripada manusia modern. Jadi dia itu perawakannya otomatis lebih tinggi dari manusia yang sekarang. Ostium ilium ini sudah dibedakan dengan manusia modern, sudah mampu membuat berbagai macam alat dan punya budaya batu mosterian. Jadi di masa ini sudah mengenal adanya pembuatan alat dari batu atau disebut dengan zaman batu. Kemudian ada manusia Cro-Magnon, itu hidup antara 35 sampai 25.000 tahun lalu. Gigi giginya sudah sangat mirip dengan manusia sekarang, sudah hampir sama dengan manusia modern. Berjalan dengan 2 kaki sudah lebih nyata dan terampil, hampir sama dengan manusia modern, sekitar 1300 cc. Ostium iliumnya itu sudah dibedakan dengan manusia modern. Tapi di sini manusia sebelumnya ini sudah 1450 cc, berarti ini lebih maju daripada manusia Cro-Magnon. Kemudian sudah mampu membuat berbagai macam alat, bahkan sudah 12.
manusia zaman itu tentunya itu sudah ada manusia yang otaknya itu sudah pintar itu ternyata. Kemudian manusia modern di bagian atas manusia paleolitik hidup 25.000 sampai 15.000 tahun yang lalu. Kemudian ada manusia neolitik 15.000 sampai 5.000 tahun yang lalu. Tergolong manusia dengan budaya batu bersifat komunal, makin lama menetap tidak hanya berburu tapi juga mulai melakukan pertanian. Budaya tulis sudah mulai muncul 4.000 sebelum Masehi, ada di Yunani kuno, Mesir kuno, Cina kuno, dan India kuno. Kemudian manusia ini sebagai pusat koordinasi dan fungsi badan, yaitu penerimaan, pengolahan, penyiaran informasi, perasaan, dan berbagai dari sini telah ada evolusi manusia dengan cara ciri-ciri korbannya juga terjadi penuh otaknya pencahayaan. Otak manusia dewasa itu rata-rata itu 1.000 sampai 2.000 gram beratnya, dan rata-rata itu 1.330 gram. Otak perempuan itu lebih kecil daripada otak laki-laki. Meskipun otak perempuan bisa dibagi-bagi atau itu kalau evolusi dia itu mungkin bisa lebih besar karena dia itu tahu caranya untuk berpikir secara logis. Kalau manusia biasanya kalau otomatis tipiknya nanti perasaan lagi dan otak perbuatan ini sebenarnya dengan tubuh ini berhubungan dengan fungsi kontrol atas manusia khusus pada fungsi komunikasi, alat produksi, dan budaya. Kemudian untuk otak namanya otak besar dan kecil. Untuk komunikasi itu proses manusia itu berjalan secara normal, yaitu kemudian ada otak besar terdiri dari otak sel saraf otak. Ini ada motoris untuk menggerakkan otot, ada sensoris menerima rasa atau informasi, kemudian ada sensasi dominasi sisi fungsi dua sisi badan tidak sama kuat. Contohnya itu sebagai